Di Indonesia tuh, kita pergi kemanapun, pasti ada orang yang merokok. Hampir di semua tempat. Dan itu bikin aku bertanya, kenapa ya di Indonesia banyak perokok? Menurut data World Population Review, Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan perokok terbanyak, sebesar 38%. Menurut data The Tobacco Atlas, di Indonesia laki-laki perokok ada lebih dari 73 juta, dan perokok wanita lebih dari 2 juta. Setelah dicari tahu, ternyata ini semua berasal dari budaya yang sudah bertahun-tahun dilestarikan. Sebelum rokok populer, banyak orang Indonesia punya kebiasaan nyirih atau menginang. Dan titik baliknya di sini. Di tahun 1880-an, seorang bernama Haji Jamhari dengan tidak sengaja melinting tembakau yang dicampur cengkeh untuk nobatin sakit dadanya. Dan dihisap seperti rokok. Dari sinilah muncul rokok kretek yang berisi tembakau dan cengkeh. Rokok ini mendapat banyak permintaan dari banyak orang. Rokok kretek sendiri menjadi kebanggaan orang Indonesia karena dianggap asli Indonesia yang menjadi tandingan white cigarettes dari barat. Menurut data The Tobacco Atlas, lebih dari 260.000 orang tewas karena rokok di Indonesia setiap tahunnya. Yang miris adalah, rokok tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan orang di sekitarnya. Masih menurut The Tobacco Atlas, rakyat Indonesia menghabiskan lebih dari 280 triliun rupiah tiap tahunnya hanya untuk merokok. Menurut protisi.id, estimasi biaya untuk penyakit akibat rokok mencapai 27 triliun rupiah. Dan estimasi biaya yang ditanggung BPJS adalah 15 triliun rupiah. Lantas, kenapa rokok masih beredar dengan bebas? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, 1. Ekonomi negara. Industri rokok adalah salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, logistik, sampai iklan dan distribusi. Diperkirakan jutaan orang menggantungkan hidup di sektor ini. Rokok menyumbang penerimaan cukai yang besar bagi negara. Selama bertahun-tahun, cukai hasil tembakau menjadi salah satu penyumbang utama APBN. Karena alasan ekonomi dan lapangan kerja ini, pemerintah sering berada di posisi serba salah. Di satu sisi, ingin menurunkan prevalensi merokok dan beban kesehatan. Di sisi lain, khawatir soal PHK massal dan turunnya pemasukan negara. Contoh terbaru, pemerintah memutuskan tidak menaikkan cukai rokok untuk tahun 2026 dengan alasan menghindari PHK dan maraknya rokok ilegal. Meski prevalensi merokok masih sangat tinggi, dan anak-anak pun banyak yang sudah merokok. 2. Rokok dianggap keren. Banyak iklan rokok menggambarkan kemandirian, kegigihan, dan maskulinitas. Dari branding ini, alam bawah sadar kita menangkap bahwa merokok itu keren. Padahal keren tidaknya seseorang gak bisa diukur pakai rokok. Selain itu, rokok juga ikut dalam banyak sponsorship, seperti bola, konser musik, dan juga kegiatan komunitas. Di dunia internasional, ada perjanjian global yang disebut FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, yang mengatur pembatasan iklan, promosi, sponsor, kenaikan cukai, peringatan kesehatan besar dibungkus, ruang bebas rokok, dan sebagainya. Namun sayangnya, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang belum mensahkan FCTC ini. 3. Akses dan harga. Meski cukai sudah naik berkali-kali, rokok di Indonesia masih relatif terjangkau. Rokok dijual di hampir semua sudut. Banyak tempat yang masih menjual rokok batangan, sehingga anak sekolah pun bisa beli dengan uang jajan. Walaupun informasi tentang bahaya rokok sudah ada, banyak orang yang acuh pada risikonya, yang jelas-jelas sudah tertulis di bungkusnya. Bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Ada narasi seperti, kakek merokok seumur hidup, sehat-sehat saja. Atau, daripada stres, mending rokok. Hasil akhirnya, Indonesia terjebak dalam sebuah ekosistem rokok, di mana hampir semua lapisan,
Budaya, ekonomi, kebijakan, dan kebiasaan sehari-hari saling menguatkan konsumsi rokok.